Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Anwari, nomor induk mahasiswa 19103123100057. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Inovasi dan Kreativitas, yaitu membuat video yang membahas tentang materi perkuliahan dari mata kuliah Manajemen Inovasi dan Kreativitas. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kewirausahaan, yaitu inovasi hijau. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mendefinisikan inovasi hijau, yang kedua mengetahui konsep inovasi hijau, dan yang terakhir yang ketiga mengetahui bagaimana pemanfaatan inovasi hijau pada usaha kecil dan menengah. Baik, pengertian inovasi hijau sendiri merupakan suatu konsep inovasi yang lazim ditemukan di perusahaan besar sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Di perusahaan ini mereka merumuskan suatu konsep inovasi yang tidak hanya memenuhi aspek ekonomi, sosial, dan teknologi, namun juga mempertimbangkan aspek dampak temuan tersebut bagi kelestarian dan keberlangsungan lingkungan. Inovasi hijau selain dapat memberikan iklim bisnis yang berkesinambungan, juga dapat menjadi suatu keuntungan kompetitif bagi usaha kecil dan mikro di Indonesia. Mau bersusah payah untuk mempertimbangkan konsep inovasi hijau ini di dalam usahanya. Selanjutnya, Dewanto DKK pada tahun 2012 memaparkan beberapa hal yang harus ada jika ingin menerapkan inovasi hijau. Yang pertama yaitu motivasi untuk senantiasa mempertimbangkan aspek lingkungan bagi setiap aktivitas usaha yang kita lakukan. Yang kedua, adanya regulasi yang tegas dari pemerintah untuk mempromosikan dan menegakkan aturan mengenai inovasi hijau. Dan yang terakhir, yang ketiga, dukungan dari masyarakat untuk juga mendukung dan menjadi konsumen cerdas dengan membeli produk yang tidak membahayakan lingkungan. Selanjutnya yaitu mengelola inovasi hijau. Perusahaan yang dapat mengelola perubahan secara proaktif dengan menggunakan inovasi hijau menggambarkan adanya hubungan positif antara penerapan strategi inovasi hijau dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemampuan organisasi hijau adalah kapasitas organisasi untuk menciptakan nilai baru dan kompetensi dalam mengejar inovasi hijau. Perusahaan saat ini tidak memegang kemampuan organisasi yang memadai untuk menangani masalah tersebut secara memadai. Untuk mengubah situasi ini, pertama perusahaan dihadapkan pada tantangan untuk menentukan bagaimana mengidentifikasi, mengembangkan, menyebarkan kemampuan perusahaan, kemampuan inovasi hijau ke dalam kemampuan yang ada dan relevan. Kedua yaitu serta perusahaan menghadapi reorientasi kemampuan mereka dalam perusahaan. Sering dianggap kompetensi akan menghancurkan motivasi. Perusahaan perlu mengembangkan cara-cara baru yang kreatif untuk menempatkan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis dan proses yang inovatif. Pengembangan inovasi hijau memerlukan interaksi dan kerjasama dari berbagai perilaku di semua tingkatan. Menciptakan infrastruktur komunikasi yang efektif merupakanlah langkah penting untuk memanfaatkan luasnya pengetahuan yang ada. Baik, selanjutnya yaitu manfaat penerapan inovasi hijau pada usaha kecil menengah. Pengurangan polusi dalam inovasi hijau dianggap dapat menghilangkan proses produksi yang berbahaya bagi lingkungan. Mendesain ulang sistem produk guna mengurangi dampak negatif pada siklus hidup perusahaan, serta mengembangkan produk baru dengan biaya siklus hidup yang lebih rendah. Beberapa perusahaan juga mengakui pentingnya perlindungan lingkungan yang memiliki beberapa keuntungan bagi perusahaan, selain manfaat bagi lingkungan. Dengan mengadopsi inovasi ramah lingkungan, baik dalam produk maupun prosesnya, perusahaan mencapai keunggulan, serta mendapatkan perhatian pelanggan, khususnya dari mereka yang menghargai masalah lingkungan. Dari perspektif yang berbeda, inovasi ramah lingkungan mengembangkan tidak hanya kinerja lingkungan, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif.
menurut Kucukoglu dan Pinar pada tahun 2015. Selanjutnya terdapat tantangan dari bisnis hijau. Dalam mewujudkan green and clean terdapat tantangan yang dapat dikatakan tidak mudah untuk diselesaikan, mulai dari masalah yang bersifat teknis hingga konsep ekonomi dan politik yang disebutkan sebelumnya. Dari segi ekonomi misalnya, solusi ekonomi kapitalisme dalam menjaga lingkungan selama ini hanya berfokus pada bagaimana pembangunan yang ada bersifat ramah lingkungan. Selain itu juga bagaimana mengatur investasi yang ada pada kegiatan yang dapat membahayakan lingkungan. Namun dua solusi atau pembangunan dan investasi yang ramah lingkungan di atas terasa dilematis karena dalam paradigma ekonomi kapitalis liberalis adalah bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin. Hal tersebut dilakukan di atas asumsi semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Padahal pertumbuhan ekonomi mungkin menakjubkan dengan lingkungan yang ramah lingkungan yang menimbulkan kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Begitu pula halnya dengan investasi. Lihat saja bagaimana perkembangan investasi selama ini yang lebih cenderung mengejar berorientasi pada keuntungan semata. Sebagai contoh, investasi di bidang energi terbarukan yang ramah lingkungan masih terbilang sangat kecil. Menurut Octavia, pada tahun 2012 ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam bisnis hijau, yaitu yang pertama, harga. Ternyata meskipun pada umumnya kesadaran konsumen terhadap lingkungan terus meningkat, tetapi harga penawaran produk hijau yang masih tinggi menjadi pengaruh yang paling tinggi untuk memutuskan membeli produk hijau. Yang kedua yaitu kepercayaan. Selain harga ada juga masalah ketidakpercayaan konsumen pada label hijau atau eco-label. Konsumen Indonesia sebagian berpendapat bahwa informasi itu tidak akurat. Yang ketiga yaitu edukasi informasi mengenai fungsi, manfaat, serta keunggulan dari produk hijau masih rendah, sehingga sebagian konsumen masih enggan membeli produk hijau dengan harga premium. Dan yang terakhir, target pasar. Target pasar untuk produk hijau adalah ceruk pasar, karena targetnya adalah untuk konsumen yang peduli dengan lingkungan dan rela membayar sejumlah uang untuk membeli produk hijau. Selanjutnya yaitu strategi bisnis hijau. Apa yang harus dilakukan jika akan mengembangkan bisnis hijau? Berikut beberapa langkah yang harus dilakukan dalam bisnis hijau di Indonesia menurut Octavia tahun 2012. Yang pertama yaitu harga premium dengan harga terjangkau. Jika produsen tetap menawarkan harga premium, maka harus mengedukasi konsumen adanya extra value dalam produk hijau yang ditawarkan seperti keunggulan, perbedaan dari produk non-hijau maupun produk hijau yang ditawarkan lebih terjangkau, kualitas premium, dan lain-lain. Target pasar harga premium terbatas pada ceruk pasar, sedangkan jika produsen produk hijau menawarkan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen, produsen cukup mengedukasi perbedaan produk non-hijau dengan produk hijau yang mereka tawarkan. Target pasarnya akan lebih luas dibandingkan harga premium. Pasarnya lebih massal. Dan yang kedua yaitu komunikasi dan edukasi. Memberikan informasi seperti melakukan komunikasi lewat iklan, memberi edukasi pada konsumen seperti seminar mengenai lingkungan, open factory bagi pelajar atau masyarakat umum, melibatkan konsumen dalam proses CSR atau corporate social responsibility, misalnya dengan ikut berpartisipasi dalam acara yang diadakan oleh perusahaan yang berkaitan dengan acara seperti penanaman pohon, sepeda santai, gerak jalan. Kegiatan-kegiatan tersebut akan memberi informasi yang lebih mengenai lingkungan kepada konsumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk hijau yang ditawarkan. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari inovasi hijau adalah inovasi hijau merupakan semua jenis inovasi yang menghasilkan manfaat bagi lingkungan, mencakup semua perubahan
dan organisasi yang berupaya mengurangi dampak lingkungan. Implementasi bisnis hijau bertumpu pada tindakan untuk mengatur lingkungan dan tanggung jawab sosial. Dan untuk mewujudkannya diperlukan keseriusan dan komitmen dari semua pemangku kepentingan. Baik, demikian pemaparan materi tentang inovasi hijau dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.